ya tetap ada pemain lain yang harus bisa gitu. Tapi kan dinamikanya memang tipis Communication. masih. Jangan lupa nonton dan dukung Timnas Indonesia. Ex-Komite Eksekutif, Exco, PSSI Hasanul Abdul Ghani mengungkapkan kasus Martin Paes ternyata pernah terjadi di Timnas Indonesia. Adalah Jordi Amat, pemain Timnas Indonesia yang juga sempat dipertanyakan kepindahan federasinya dari Federasi Sepak Bola Spanyol ke PSSI. Saat ini PSSI tengah mengajukan banding pada CAS, Court Arbitration for Sport, Pengadilan Arbitrase Olahraga, atas kepindahan Federasi Martin Paes. Pemain FC Dallas ini sempat bermain untuk Timnas Belanda U22 pada November 2020 lalu. Akibatnya, dia tidak bisa pindah federasi karena aturan FIFA yang hanya mengizinkan pemain di bawah U21 untuk pindah federasi. Saya tidak tahu persis bagaimana kasus Martin Paes, tapi kalau dilihat statement federasi, dia main November setelah aturan tersebut berlaku, kata Hassani Abdul Ghani. Tapi sebenarnya dia harusnya main Maret, karena pandemi COVID-19 itu ditunda ke November, itu yang saya baca dan jadi argumentasi, kata Hassani. Saat itu, Martin Paes membela Belanda U21 untuk tampil di ajang kualifikasi Euro U21 2020. Sayangnya, pandemi COVID-19 membuat ajang tersebut mengalami penundaan. Hal ini pun berimbas pada gelaran Euro U21 yang akhirnya digelar pada 2021 silam. Ternyata, kejadian tersebut pun pernah terjadi pada pemain Timnas Indonesia lainnya, Jordi Amat. Di era saya ada kasus yang sama, Jordi Amat. Dia sudah pernah bermain di Spanyol U22, aturan itu kan berlaku untuk pemain U21, kata Hassani Abdul Ghani. Legal PSSI bukan mengajukan tuntutan pada CAS, melainkan lebih dahulu menghubungi legal FIFA untuk mendalami regulasi tersebut. Setelah kita bertanya pada FIFA, ternyata Jordi bermain sebelum November itu dan ada salah baca. Itu kan peraturan baru kalau U21 tidak bisa pindah federasi, kata Hassani. Perdebatan saat pemindahan federasi memang akan muncul mengingat banyak kans pemain untuk pindah federasi. Dari mulai belum debut di Timnas U21 dan senior hingga tak bisa pindah federasi jika sang pemain memiliki dua paspor. Martin Paes hanya pegang satu paspor, Belanda, artinya itu masih kemungkinan, kata Hassani. Sayangnya, Hassani tidak mengerti kenapa kasus Martin Paes harus ada di CAS. Kenapa tidak langsung ngomong ke legal FIFA? Kenapa model kami ketika Jordi Amat dan ngomong langsung pada legal FIFA, kata Hassani Abdul Ghani. Kedatangan Martin Paes memang dibutuhkan mengingat saat ini stok penjaga gawang tidak banyak. Menurut Hassani, apa yang ditargetkan PSSI untuk mendapatkan pemain senior 2x11 pemain adalah hal yang tepat. Buat kita kedalaman skuad bagus ya tim kita makin bagus, ada yang kena kartu merah jadi tidak main, ada yang cedera, dan itu jadi pilihan, seperti kata Ketua Umum PSSI kita harus punya 2x11 pemain. Yang levelnya sama, kata Hassani. Pamer makan di restoran Indonesia, pertanda Ula Romeni siap perkuat Timnas Indonesia. Pamer makan di restoran Indonesia yang ada di Belanda, Tokorinus FOV. Apakah ini pertanda Ula Romeni siap memperkuat Timnas Indonesia? Kehadiran Ula Romeni di lini depan Timnas Indonesia sangat dinantikan pencinta sepak bola tanah air. Demi bersaing di level Asia bahkan dunia, Timnas Indonesia membutuhkan penyerang jempolan. Terlihat jelas ketika Timnas Indonesia bersua Australia di Piala Asia 2023, atau ketika bertemu Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia baru-baru ini. Dari dua laga di atas, Timnas Indonesia sejatinya sanggup menyaingi Australia dan Irak secara permainan. Namun, yang membedakan adalah kemampuan memanfaatkan peluang menjadi gol.
Sejumlah peluang mampu dicetak pemain-pemain timnas Indonesia, namun gagal dikonversi menjadi gol. Karena itu, timnas Indonesia membutuhkan tenaga tambahan di lini depan. Terlebih, jika lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia bakal dihadapkan dengan negara-negara top Asia yang memiliki pertahanan super rapat. PSSI paham akan kekurangan pasokan penyerang berkualitas di lini depan timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kabarnya sudah melakukan pendekatan kepada penyerang FC Utrecht, Ulla Romeni. Sayangnya, Ulla Romeni meminta waktu terkait kesiapan dirinya berganti paspor dari Belanda menjadi Indonesia. Namun, bisa saja lewat bantuan beberapa personel timnas Indonesia seperti Kelvin Verdong dan Ragnar Oratmangoen, Ulla Romeni dalam waktu dekat bersedia memperkuat timnas Indonesia. Terlepas dari itu, Ulla Romeni semalam mengeluarkan unggahan stories yang menarik perhatian. Ia mengambil foto sedang berada di toko Rinus FOV yang berada di Nijmegen, Belanda. Toko ini memang dimiliki orang Belanda, namun makanan yang disajikan adalah makanan khas Indonesia. Mengutip dari website toko Rinus, rendang merupakan makanan terlaris yang ada di sana. Jadi, apakah ini tanda-tanda Ulla Romeni siap memperkuat timnas Indonesia? Menarik untuk dinantikan. Aksi gila pemain timnas Indonesia U20 Mauresmo Hinoke acak-acak pertahanan Jepang U19 di Toulon Cup 2024 jadi sorotan. Netizen minta pemain timnas U20 Mauresmo Hinoke cepat dibuatkan KTP. Aksi gila ditampilkan pemain timnas Indonesia U20, Mauresmo Hinoke saat menghadapi Jepang U19 di Toulon Cup 2024. Bagaimana tidak, pemain yang bermain di Belanda bersama Dordrecht U21 itu mampu mengacak-acak pertahanan Jepang U19 hingga nyaris menciptakan gol untuk Garuda Nusantara. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia U20 baru saja melawan Jepang U19 di Stade Parc-Semain, Fos-sur-Mer, Prancis, pada Sabtu, 8 Juni 2024, malam waktu Indonesia Barat. Dalam laga tersebut, Jepang U19 tampil sangat dominan hingga mengurung pertahanan pasukan Indra Sajfri. Kendati demikian, ada momen menarik tercipta pada menit ke-56. Di saat Garuda Nusantara tengah tertinggal 0-2 dari Jepang U19, Mauresmo Hinoke memiliki peluang emas untuk memperkecil ketertinggalan. Gol sematawayang Indonesia dicetak Mauresmo Hinoke pada menit ke-70 lewat titik penalti. Penampilan Mauresmo Hinoke dalam laga ini dipuji oleh netizen. Pemain yang lahir di Belanda namun memiliki darah keturunan Indonesia itu tampil cemerlang dalam laga ini. Mauresmo Hinoke tampil sebagai starter di posisi winger kiri timnas Indonesia U20 dalam formasi 5-4-1. Beberapa kali pergerakan cepat serta akselerasi Mauresmo Hinoke mampu merepotkan barisan pertahanan Jepang. Hingga akhirnya pada menit ke-70 Indonesia mendapatkan penalti usai Mauresmo Hinoke dijatuhkan di kotak penalti Jepang setelah berhasil melewati kepungan beberapa pemain Jepang. Mauresmo Hinoke pun dipuji habis-habisan oleh netizen. Sebagian besar netizen meminta agar PSSI segera memberikan kartu tanda penduduk, KTP, kepada Mauresmo Hinoke. Tapi Mauresmo Hinoke masih belum memiliki paspor Indonesia, sehingga perlu melalui proses naturalisasi agar bisa menjadi warga negara Indonesia, WNI. Netizen pun ramai-ramai meminta agar PSSI segera memberikan KTP kepada Mauresmo Hinoke. Segera urus di Dukcapil, ucap seorang netizen. Harus cepat-cepat dibuat KTP, jangan sampai keduluan sama program KTP angin, ujar netizen lainnya. Ayo Coach Shin Tae-yong langsung angkut semua pemain diaspora yang main di Toulon Cup Paris sekarang. Tolong Pak Erick Thohir itu pemain diaspora yang di Paris langsung ajukan ke DPR sebelum dibawa pulang sama timnas pusat, Belanda, kata netizen lainnya. Timnas Indonesia butuh Kevin Dix hingga Ulla Romeni untuk balas dendam ke Irak di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam 7 bulan terakhir, Timnas Indonesia 3 kali bertemu Irak, 2 laga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan 1 pertandingan di Piala Asia 2023, selalu kalah.
Berturut-turut, Timnas Indonesia kalah 1-5 dari Irak di matchday pertama grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, 1-3, matchday pertama grup D Piala Asia 2023, dan 0-2, matchday kelima grup F. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kelar pertandingan yang berlangsung kemarin, pelatih Timnas Irak Yesus Casas memberi pujian kepada Timnas Indonesia. Ia menilai jika Timnas Indonesia sanggup mempertahankan level layaknya saat menjamu Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, skuad Garuda bakal menumbangkan Filipina sekaligus lolos ke babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, jikapun Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Yesus Casas tak mau kembali bertemu skuad Garuda. Pelatih asal Spanyol ini seakan kapok kembali bertemu skuad racikan Shin Tae-yong. Saya tidak berharap bertemu Timnas Indonesia lagi. Namun, saya harap kalian, Indonesia, bisa lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kata Yesus Casas kelar pertandingan Timnas Indonesia versus Irak kemarin. Hanya saja, jangan sampai kita satu grup lagi, tegas mantan asisten pelatih Timnas Spanyol ini. Satu cara agar Elkan Bagot dipanggil ST kembali ke Timnas Indonesia. Hubungan Elkan Bagot dan pelatih Shin Tae-yong diduga retak usai pemain Ipswich Town itu mangkir dari panggilan saat Timnas Indonesia U23 melawan Guinea dalam playoff Olimpiade 2024. Pada laga yang berlangsung di Clairefontaine, Perancis, pada Kamis 9 Mei 2024 lalu, pada laga yang berlangsung di Clairefontaine, Perancis, pada Kamis 9 Mei 2024 lalu, Indonesia sedang kekurangan pemain bertahan usai Rizky Ridho terkena akumulasi kartu dan Justin Hubner tak dapat izin dari klubnya, Cerezo Osaka. Buntutnya, nama Elkan Bagot tidak masuk dalam daftar pemain yang dipanggil Shin Tae-yong, ST, untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat dikonfirmasi mengenai tidak adanya nama Bagot di daftar pemain, ST meminta awak media menanyakan langsung hal ini kepada pemain yang bersangkutan. Masalah Elkan mungkin langsung tanyakan saja kepada Elkan, mungkin Elkan yang lebih tahu, kata ST Selasa 28 Mei 2024. Lantas, bagaimana cara agar Bagot kembali dipanggil ke Timnas Indonesia? Belajar dari kasus serupa yang sebelumnya pernah dialami Egy Maulana Fikri. Pemain 23 tahun ini sempat bermasalah namun berhasil meluluhkan hati ST dan dipanggil kembali ke Timnas Indonesia. Mulanya, Egy dipanggil ST untuk melakoni pertandingan FIFA Matchday melawan Burundi pada 25 hingga 28 Maret 2023. Namun, klub Egy, Dewa United meminta ST tidak memanggil pemainnya lantaran cedera. ST pun setuju dan mencoret Egy agar fokus pemulihan, tapi secara mengejutkan, Egy justru dimainkan Dewa United saat melawan Persib Bandung di Stadion Pakansari pada Senin, 20 Maret 2023. Dia masuk lapangan pada menit ke-69. Hal ini sontak menimbulkan polemik, jujur tidak bisa ngomong. Tidak tahu harus ngomong apa. Tetapi saya berharap para pemain timnas harus mementingkan lambang Garuda, ujar ST kecewa, maksudnya harus tahu dan sadar arti lambang Garuda sebenarnya seperti apa, tambahnya. Sejak polemik itu mencuat, ST tidak pernah lagi memanggil Egy. Tercatat sang pemain tak dipanggil membela timnas Indonesia selama 5 bulan. Egy yang menyadari ST marah terhadapnya langsung menyampaikan permintaan maaf dan menjelaskan terkait hal yang sebenarnya terjadi saat itu. Belajar dari kasus tersebut, Elkan Bagot mungkin dapat meniru cara Egy demi dapat kembali bermain untuk timnas Indonesia. Mengingat usia Bagot yang masih sangat muda, yakni 21 tahun, dia dapat bermain untuk timnas Indonesia selama beberapa tahun ke depan. Profil Kevin Giesler, winger muda serbaguna yang bisa menjadi naturalisasi timnas Indonesia. Berikut profil Kevin Giesler, winger Bahlinger SC yang bisa menjadi peluang naturalisasi timnas Indonesia. Kevin Giesler salah satu pemain yang bisa dibidik oleh timnas Indonesia. Pemain berusia 22 tahun ini memiliki darah keturunan Indonesia yang bisa membukakan jalan untuk dinaturalisasi. Diketahui, ibu dari Kevin Giesler berasal dari Jakarta dan ayahnya berasal dari Jerman, ditambah lagi, ia juga dilahirkan di Bali.
Kedua hal tersebut membuka potensi besar bagi Kevin Giesler untuk mendapatkan naturalisasi, mengingat formasi timnas Indonesia yang diperkuat dengan pemain naturalisasi yang tampil ciamik. Di usianya yang masih muda, Kevin Giesler diketahui juga memiliki performa yang apik. Ia terbukti selalu mendapat menit bermain di seluruh pertandingannya. Selain itu, pemain asal Jerman ini memiliki kemampuan serba bisa, yakni bermain sebagai winger sekaligus sebagai penyerang lini tengah. Dengan kemampuannya memberi umpan dan mendribling bola dengan cepat mampu membuat tim lawan kewalahan menghadapinya. Terlebih saat berada pada posisi penyerang, Kevin Giesler memiliki kemampuan untuk melakukan penetrasi dan mencetak gol dengan gerak cepatnya. Di sisi lain, ia juga menunjukkan ketertarikan untuk berlaga di tanah air. Kevin Giesler bisa bermain di level yang lebih tinggi. Ia akan mencoba membuat paspor Indonesia. Di samping itu, pemain kelahiran Bali ini harus mempertajam skillnya karena ia masih bertanding di klub Liga 4 Jerman. Bersama klub asal Washington, Amerika tersebut, dirinya bermain di posisi winger kanan. Penyerang muda ini tercatat hanya bermain dalam 1 musim saja waktu itu. Setahun kemudian, tepatnya pada 1 Juli 2022, ia bergabung ke Akademi Sepak Bola asal Kanada. Selama 1 musim, Kevin Giesler menjalani training di FC Tigers Vancouver. Hingga pada musim 1 Juli 2023, dirinya memulai debut di Banglinger SC. Tercatat ia telah memainkan 10 pertandingan selama 118 menit bermain. Sejumlah 3 pertandingan pada kompetisi South Baden Cup dan 7 pertandingan dalam kompetisi regional Liga Sudwest. Profil Luket, winger Liga Yunani yang siap perkuat timnas Indonesia racikan Shin Tae-yong. Yang kemarin datang langsung menyaksikan laga timnas Indonesia versus Irak di SUGBK. Yang mencengangkan dia sudah bertemu Erick Thohir dan Salaman, petanda dia akan dinaturalisasi? Kilas, winger Liga Yunani yang siap perkuat timnas Indonesia akan menjadi pembahasan artikel kali ini. Luket dikabarkan siap memperkuat skuad racikan Shin Tae-yong. Pada salah satu akun YouTube, Luket menceritakan perjalanannya saat pertama kali mengenal sepak bola.